Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini saya bisa membuat video ini. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya Taufik Hidayat akan menjelaskan mengenai tentang halal dan haram dalam Islam. Baik, yang pertama yaitu urgensi halal dan haram dalam Islam. Sebelum kita memasuki dalam ranah materi halal dan haram dalam Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan urgensi ini. Jadi di sini yaitu urgensi adalah bersifatnya yaitu kepentingan mendesak atau hal yang harus ditunaikan. Dalam ajaran Islam, hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu, sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jadi dalam menurut pandangan umat muslim itu mengenai halal dan haram sangat penting dalam Islam, karena dengan mengetahui ini umat muslim bisa menggunakan atau melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan tentunya di dalam Islam. Kemudian halal adalah sesuatu yang jika digunakan untuk tidak mengakibatkan mendapat siksa dosa. Jadi sudah ditentukan bahwa ketika seseorang itu entah itu melakukan memakan sesuatu atau meminum, itu jelas-jelas sudah dosa, karena sudah diperintahkan untuk menghindari atau jangan mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi halal adalah yang jika pelaku itu melakukan atau menggunakan sesuatu itu tidak akan menimbulkan dosa. Kemudian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa haram ini pelakunya akan mendapatkan dosa. Oke, selanjutnya kita akan beralih dengan penentuan halal dan haram. Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Jadi biasa orang itu contoh memakan ya atau meminum itu karena menurut mereka itu enak atau mereka menyukainya. Misal contoh Amer itu kan sudah jelas-jelas dosa dalam Islam, tetapi masih banyak orang-orang Islam yang masih suka mengkonsumsi minuman Amer ini. Selain itu juga berhubungan dengan pakaiannya, pakaian untuk menutup aurat. Itu kan jika tidak menutup aurat itu kan dosa, itu haram hukumnya. Baik, selanjutnya yaitu penentuan halal dan haram hanyalah hak prerogatif Allah. Dengan kata baik,
saya akan menjelaskan tentang apa itu hak prerogatif Allah. Jadi hak prerogatif Allah ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menentukan halal dan haram ini jauh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak istimewa yang dimiliki oleh Allah. Dengan kata lain, penentuan kehalalan dan keharaman sesuatu termasuk bidang pangan harus didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan kaidah-kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Jadi dalam penentuan halal dan haram ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan juga haram juga sudah ditentukan di dalam Islam, di dalam Al-Quran pastinya, karena Al-Quran ini pedoman atau petunjuk bagi manusia. Selanjutnya kita akan beralih dengan pengertian halal dan haram. Yang pertama yaitu halal. Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip yang diperintahkan Allah atau Rasul-Nya, tidak dilarang, tidak membahayakan. Jadi halal ini entah itu mengkonsumsi makanan, jika makanan itu halal ya baik untuk dimakan dan bagus untuk kesehatan juga dan tidak membahayakan. Contoh, misal tentang mengkonsumsi makanan. Mengkonsumsi makanan misalnya mengkonsumsi makan bubur nasi. Nah, itu kan sudah benar-benar halal dalam hidup kita sehari-hari, ya kan? Itu sebagai contoh saja. Dan tidak dilarang oleh Allah tentunya. Kemudian tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip yang dilarang Allah atau Rasul-Nya, tidak dianjurkan dan membahayakan. Contoh yang telah saya sebutkan contoh tadi yaitu amir. Amir itu kan jelas sudah haram. Di dalam Al-Quran juga sudah tertera ayatnya mengenai minuman keras ini haram. Jika seseorang meminum amir ini kan bakal memutus saraf-saraf yang ada di kepala. Ini benar-benar merusak bagi kesehatan tubuh dan membahayakan juga bagi tubuh kita. Dan pastinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merusak kesehatan tentunya. Lanjut, saya akan lebih ke khusus lagi, yaitu mengenai tentang klasifikasi mengenai binatang, tentang binatang halal dan haram. Yang pertama, binatang halal. Yang pertama, yang A-nya yaitu binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang biasa dipelihara oleh orang, seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Jadi binatang-binatang ternak ini sudah halal. Binatang seperti sapi itu biasanya kan digunakan untuk misal waktu penyembelihan Raya Idul Adha, itu kan menggunakan hewan sapi atau kerbau juga bisa. Binatang ternak ini seperti sapi, unta, kambing, kerbau bisa saja menjadi haram. Kenapa? Karena mungkin pada penyembelihannya tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah. Itu kan benar jelas itu sudah bisa mengakibatkan keharaman terhadap suatu binatang tersebut. Kemudian binatang ternak ini juga bisa jadi haram
Kenapa? Kemudian dari segi cara mendapatkannya. Misal seseorang mendapatkan binatang ternak seperti sapi itu dengan cara mencuri. Itu kan benar-benar tidak boleh. Sehingga sapi yang sebenarnya ini hewan halal bisa saja menjadi haram karena ya itu tadi mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya belalang. Jadi dalam MUI ini belalang termasuk jenis serangga. Dan juga makan belalang ini menurut di dalam Wikipedia ya, memakan belalang mendapatkan manfaat yang mana 70% proteinnya mengandung protein ya kan. Dan di dalam hadis dalam Al-Quran juga tidak ada larangan untuk memakan belalang. Belalang ini juga hampir sama dengan ikan yang ada di laut. Ketika belalang ini mati atau menjadi bangkai, itu boleh untuk dimakan. Selanjutnya yaitu C, ikan laut. Binatang laut yang hidupnya di dalam laut semuanya halal, baik berupa ikan ataupun bukan, mati karena ada penyebabnya ataupun mati sendiri. Ya itu sudah saya sebutkan tadi bahwa ikan yang berada di laut halal untuk dimakan. Contoh lain seperti yang ada di laut selain ikan itu seperti udang. Udang itu kan sering dikonsumsi oleh manusia. Jadi udang itu juga halal untuk dimakan. Walaupun ketika ikan sudah menjadi bangkai, itu masih boleh untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya kita akan beralih dengan binatang yang haram. Yaitu yang pertama, yaitu babi. Babi seringkali dikonsumsi oleh banyak orang. Ya, karena mungkin banyak orang mengkonsumsi binatang ini karena menurut mereka babi ini enak. Tadi ya sudah saya jelaskan yang di pertama, penentuan kehalalan atau keharaman itu bukan didasarkan karena atas dasar enak ataupun tidak enak. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan suatu binatang itu pasti ya sudah adalah ketentuannya. Binatang yang diharamkan oleh Al-Quran itu babi. Jadi kita pun juga sudah tahu babi itu seperti apa. Babi dia hidupnya di kotoran. Itu kan di dalam kesehatan jelas benar-benar tidak baik ya kan. Babi juga banyak mengandung cacing pita, sehingga tidak bagus untuk kesehatan organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga babi ini diharamkan untuk dikonsumsi karena tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu binatang buas dan bertaring. Binatang-binatang terlarang untuk dimakan menurut hadis-hadis Nabi SAW ialah semua binatang buas yang bertaring. Jadi binatang yang bertaring ini sudah ditentukan di dalam Al-Quran tentunya juga ya, sudah ada ayat-ayatnya yang mana benar-benar haram untuk dimakan. Contohnya binatang buas itu seperti apa? Ya harimau, singa, serigala. Itu kan binatang buas, bisa juga memangsa manusia ya kan. Mereka punya taring yang ada di giginya. Itu tidak boleh untuk dikonsumsi bagi manusia dan haram untuk dimakan. Kemudian yang C yaitu burung. Burung di dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang burung-burung yang haram dimakan. Tetapi
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang melarang memakan burung yang berkaki mencengkram, seperti burung gagak, burung hantu, dan lain-lain. Jadi hampir sama juga tadi bahwa berkaki mencengkram itu seperti burung gagak, burung hantu, itu tidak boleh untuk dikonsumsi karena ya itu tadi juga mencengkram, kakinya itu mencengkram dan sudah ditentukan pastinya. Kemudian yang terakhir yaitu serangga, yang termasuk bangsa serangga seperti tawon, semut, dan lain-lain. Serangga ini tidak boleh dibunuh. Pertama itu semut. Semut ini tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh untuk dimakan bagi manusia. Sedangkan tawon juga tidak, tawon tidak, ketika dia udah dewasa itu tidak boleh untuk dimakan. Ketika dia menghasilkan madu itu tawon, madunya itu boleh dimakan asalkan dia terpisah dengan tawonnya itu. Maka untuk hukum memakan madu itu boleh-boleh saja, tetapi dengan kata lain terpisah dengan tawonnya sendiri. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya Taufik Hidayat mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.